Bismillahirrahmanirrahim. Ajakan menyatukan gerak pemimpin dan rakyat menuju tujuan yang sama meski presiden berganti setiap 5 tahun adalah refleksi filosofis sekaligus politis. Ia bukan sekedar soal mekanisme demokrasi, tetapi tentang kesadaran kolektif sebuah bangsa. Bagi Gus Dur, bangsa hanya bisa maju bila memiliki kesepakatan nilai dasar yang dijaga bersama. Pergantian kepemimpinan hanyalah rotasi, sementara nilai bangsa seperti Pancasila, demokrasi, dan keadilan sosial harus tetap tegak. Gus Dur pernah menegaskan, demokrasi tanpa keadilan sosial adalah demokrasi tanpa makna. Artinya, langkah pemimpin dan rakyat akan selaras bila orientasinya sama, menegakkan keadilan dan menjaga kemanusiaan. Namun, jika tidak ada kesamaan arah antara pemimpin dan rakyat, maka setiap pergantian presiden hanya menjadi sirkulasi kuasa tanpa makna. Rakyat tidak merasakan perubahan nyata karena pemimpin baru hanya sibuk membongkar warisan lama ketimbang memperbaiki masa depan. Lebih jauh lagi, pemimpin baru kerap disibukkan dengan bagi-bagi kekuasaan bersama para elit partai, sekaligus menutup berbagai kegagalannya dengan cara menyalahkan pemimpin sebelumnya. Inilah paradoks demokrasi yang kehilangan kesatuan tujuan. Perubahan formal yang minim transformasi substantif. Jean-Jacques Rousseau pernah menulis dalam The Social Contract, "The general will is always rightful and tends to the public advantage." Kehendak umum selalu benar dan cenderung pada kemaslahatan publik. Rousseau mengingatkan bahwa demokrasi hanya bermakna bila orientasinya adalah kehendak umum, bukan sekedar pergantian figur. Gus Dur membaca prinsip ini dengan sangat jernih. Rakyat harus dilibatkan dalam arah bangsa, tetapi arah itu harus dipandu oleh etika kemanusiaan, bukan sekedar logika politik. Kepemimpinan Gus Dur sendiri menjadi bukti nyata tentang pentingnya kesinambungan arah. Saat menggantikan Presiden B.J. Habibie, Gus Dur tidak serta-merta meniadakan capaian era sebelumnya. Misalnya, kebijakan keterbukaan politik dan transisi demokrasi yang dimulai Habibie tetap dilanjutkan. Bedanya, Gus Dur memperkuatnya dengan menekankan pluralisme, kebebasan beragama, dan penghapusan diskriminasi. Langkah monumental Gus Dur adalah menghapuskan larangan terhadap etnis Tionghoa untuk mengekspresikan budaya mereka, termasuk mengakui Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan kebijakan ini, Gus Dur tidak hanya melanjutkan semangat reformasi, tetapi juga menambahkan roh kemanusiaan yang lebih inklusif. Di bidang ekonomi, meski masa pemerintahannya singkat, Gus Dur tidak membongkar total kerangka ekonomi yang diwariskan, tetapi berusaha memberi ruang lebih luas bagi daerah dan kelompok marginal untuk ikut menikmati pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip Ibnu Khaldun. Fa innal mulka la yakumu illa bil asobiyati. Sesungguhnya kekuasaan tidak akan tegak kecuali dengan solidaritas sosial.
Gus Dur memahami solidaritas sosial ini dalam konteks modern sebagai solidaritas kebangsaan, bukan solidaritas kesukuan. Karena itu, beliau memperjuangkan minoritas agar merasa bagian dari bangsa. Sebab hanya dengan itu, langkah rakyat dan pemimpin bisa benar-benar menyatu. Syed Hussein Nasr menegaskan, dalam Islam and the Plight of Modern Man, a civilization without a sacred center cannot endure. Sebuah peradaban tanpa pusat yang sakral tidak dapat bertahan. Bagi Gus Dur, pusat itu adalah Pancasila dan kemanusiaan universal. Itulah nilai yang harus menyatukan rakyat dan pemimpin, sehingga setiap pergantian presiden tidak menjadi titik awal yang saling meniadakan, tetapi mata rantai perjalanan panjang bangsa. Maka menyatukan langkah pemimpin dan rakyat bukanlah utopia. Gus Dur telah memberi teladan bahwa kesinambungan bangsa tidak bergantung pada siapa presidennya, tetapi pada arah nilai yang dijaga bersama. Jika arah itu hilang, maka pergantian presiden hanya menghasilkan siklus saling menyalahkan tanpa perubahan berarti. Namun, bila rakyat dan pemimpin sama-sama menjaga nilai dasar, maka bangsa akan tetap melaju, karena setiap kepemimpinan hanyalah bagian dari mozaik perjalanan peradaban. Wallahu a'lam bishawab.